Dalam negara transisi dari negara otoritarian ke demokrasi dimanapun di dunia ini, ada satu hutang kemanusiaan yang sangat serius yang ditinggalkan oleh kekuasaan otoritarian adalah pelanggaran berat hak asasi manusia. Indonesia pasca Orde Baru meninggalkan belasan kasus pelanggaran berat HAM yang tak terselesaikan selama bertahun-tahun. Ini PC Demokrasi pada channel YouTube Mahfud MD. Saya Superman Marzuki. Kali ini kita akan membahas penyelesaian pelanggaran berat hak asasi manusia, tepatnya pemulihan hak-hak korban pelanggaran berat hak asasi manusia. Sudah berganti-ganti presiden beberapa kali, tetapi pelanggaran berat HAM yang terjadi di masa Orde Baru itu tak terselesaikan hingga tuntas. Ada beberapa pilihan dalam menyelesaikan pelanggaran berat HAM yang dikenal dalam konsep negara transisi demokrasi. 1. Memaafkan dan melupakan. 2. Tidak memaafkan dan tidak melupakan. Ketiga, tidak melupakan tetapi memaafkan. Indonesia memilih tidak melupakan dan tidak memaafkan. Artinya apa? Perkara pelanggaran berat HAM itu usut, adili. Dalam kerangka ini, Indonesia telah menggelar beberapa kali pengadilan HAM. Pertama, pengadilan HAM kasus Timor Timur pasca jajak pendapat. Yang kita ketahui pada masa itu Perserikatan Bangsa-Bangsa, khususnya Dewan HAM PBB, mendesak Indonesia ketika dipimpin oleh Presiden B.J. Habibie untuk melakukan penyelidikan dugaan pelanggaran berat HAM di bekas provinsi ke-27 Indonesia itu. Yang kedua, lalu melakukan penyelidikan terhadap pelanggaran berat HAM yang terjadi di Tanjung Priuk di tahun 1984-1985. Digelarlah dua pengadilan HAM ad hoc terhadap dua perkara itu, yang dikenal sebagai Pengadilan HAM ad hoc Timur Timur dan Pengadilan HAM ad hoc kasus Tanjung Priuk. Sayangnya, dari puluhan pelaku yang dihadapkan di pengadilan, keseluruhan pelaku itu dibebaskan oleh pengadilan. Baik bebas di pengadilan tingkat pertama, tingkat banding, tingkat kasasi, dan terakhir ada yang dibebaskan di tingkat peninjauan kembali. Indonesia juga telah menggelar dua pengadilan permanen, yaitu pengadilan kasus pelanggaran berat HAM di Abe Pura dan kasus pelanggaran HAM berat di Paniai. Sebagaimana pelaku pelanggaran berat HAM Timur Timur dan Tanjung Priuk juga tidak dihukum, alias dibebaskan. Lalu setelah mangkrak dalam beberapa waktu, sekarang ini ada belasan perkara, 12 tepatnya, perkara pelanggaran berat HAM hasil penyelidikan Komnas ngendon di Kejaksaan Agung, alias tidak ada tindak lanjut atas hasil penyelidikan Komnas HAM itu. Padahal Komnas HAM sudah menyatakan 12 perkara itu telah memenuhi unsur untuk ditingkatkan menjadi penyidikan sesuai kewenangan Kejaksaan Agung. Tetapi Kejaksaan Agung tetap tidak melanjutkan ke tingkat penyidikan, sehingga 12 perkara itu tidak jelas ujung pangkalnya. Korban yang menunggu bertahun-tahun, tentu keadilan atas mereka menjadi terabaikan dan mesti menjadi tanggung jawab negara untuk dipenuhi. Atas dasar itulah Profesor Mahfud yang waktu itu sebagai Menko Polhukam berhasil meyakinkan Presiden Joko Widodo untuk mengambil jalan penyelesaian non-yudisial agar korban tertangani yang telah menunggu bertahun-tahun tentang nasib mereka sebagai korban pelanggaran berat hak asasi manusia. Kepres 17 tahun 2022 lalu keluar. Atas dasar Kepres itu dibentuklah tim yang melakukan identifikasi terhadap korban dan sekaligus mengidentifikasi hak-hak konstitusional korban yang harus ditanggungjawab oleh negara. Tim bersama Menko Polhukam waktu itu, Profesor Mahfud berangkat ke Eropa
antara lain Jerman, Belanda, Ceko, Austria, untuk menemui beberapa korban yang masih hidup dari ratusan pelajar Indonesia yang dikirim Bung Karno kuliah di negara-negara tersebut di bidang ekonomi, di bidang teknologi, dan di bidang kimia. Dalam dialog pertemuan dengan para korban itu, mereka sangat terharu, bangga pemerintah Indonesia memberikan atensi perhatian pada mereka. Pemerintah menawarkan dan menanyakan sejumlah hak konstitusional yang mereka inginkan. Pada umumnya mereka mengapresiasi dan ingin kembali ke Indonesia. Tim bertemu dan berbicara dari hati ke hati dengan dua perwakilan korban, yaitu Sudaryanto dan Jahroni. Pada umumnya mereka mengapresiasi respon pemerintah, sikap pemerintah terhadap mereka yang bertahun-tahun tidak mendapatkan kejelasan tentang status nasib mereka di luar negeri. Mereka pada umumnya mengapresiasi dengan menyampaikan sejumlah permohonan pada pemerintah Indonesia. Antara lain, bisa berkunjung ke Indonesia dengan bebas. Tidak banyak yang mereka minta, karena mereka sudah berusia rata-rata 80 tahun ke atas. Mereka hanya minta diperlakukan dan diakui sebagai warga negara Indonesia, dan mereka ingin pulang ziarah, menemui keluarga handai tolan mereka, bahkan sekedar untuk menengok kuburan kedua orang tuanya. Sejumlah korban ini kemudian diundang oleh pemerintah dalam peluncuran penyelesaian pelanggaran berat HAM yang dipusatkan di PD Aceh. Dalam acara yang cukup hikmat itu, sejumlah korban ini, termasuk dari yang luar negeri yang dihadirkan ke Aceh, menerima kompensasi, rehabilitasi, dan hak-hak lain yang diminta bersama korban-korban di dalam negeri. Apresiasi yang tidak kalah pentingnya datang dari Dewan HAM PBB yang mengapresiasi dan memuji Indonesia atas langkah yang diambil pemerintah melalui mekanisme penyelesaian pelanggaran berat HAM dengan metode non-yudisial, yaitu langsung menyentuh kepentingan konstitusional korban. Realisasi dari Kepres itu telah berjalan. Desember 2023, Kepres pembentukan tim itu berakhir sehingga tim pun dibubarkan. Padahal baru 10% hak-hak korban tertangani oleh tim pada periode pemerintahan yang lalu. Artinya apa? 90% lebih korban belum tertangani. Diharapkan pemerintahan Prabowo Subianto melanjutkan langkah positif pemerintahan sebelumnya. Karena sudah 25 tahun penyelesaian pelanggaran berat HAM ini hanya menjadi agenda-agenda politik tanpa ujung pangkal. Oleh karena itu, diharapkan sekali lagi pemerintah sekarang ini membayar hutang kemanusiaan yang telah ditinggalkan oleh kekuasaan masa lalu. Saya Suparman Marzuki. Terima kasih telah menyaksikan tayangan ini.